Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, episode kali ini kita akan membahas mengenai geriatri atau kesehatan pada lansia. Apa sih perubahan tubuh yang terjadi dan apa sih dampak ataupun penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan pada lansia. Nah, di akhir segmen kita akan olahraga bareng. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Estika, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Ikutin terus. Halo dokter, apa kabar? Hai, baik, Dr. Ekles. Nah, pemirsa, saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Estika Dewiasti, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Sehat selalu ya? Sehat selalu, salam sehat ya Salam sehat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, dokter, ini kan dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional ya, benar ya? Ya, tanggal 29 Mei ini. Tanggal 29 Mei. Dan kan dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri. Dokter, ada fakta mitos nih yang beredar di masyarakat. Katanya kalau lansia imunitasnya menurun ya? Fakta atau mitos nih? Itu fakta. Kenapa? Jadi pada lansia, salah satu cirinya adalah terjadi penurunan berbagai sistem organ, termasuk sistem imunitas tubuh. Fenomena ini disebut dengan immunosenescence. Jadi immunosenescence ini adalah kemampuan tubuh untuk melawan antigen, benda asing, atau kuman yang masuk ke dalam tubuh. Normalnya kan kita itu membuat antibodi untuk melawan kuman maupun benda asing tersebut. Nah, pada lansia, kemampuan untuk membentuk antibodi ini berkurang. Sehingga pada saat ada kuman, mungkin orang lain tidak sakit, tapi lansia ini karena imunitasnya menurun, jadi terkena penyakit, jadi lebih rentan untuk mengalami penyakit-penyakit, terutama yang infeksius. Oke, berarti itu fakta ya. Nah, Fakta. Nah, biasanya penyakit apa yang sering terjadi pada lansia? Ya, fenomena immunosenescence ini juga berlaku loh Dr. Ekles untuk vaksinasi. Jadi ada beberapa vaksin yang kalau diberikan pada dewasa muda itu bisa membentuk antibodi yang optimal, namun pada lansia itu tidak bisa membentuk antibodi yang optimal. Kemudian juga yang harus saya jaga adalah kejadian alergi obat. Karena alergi obat itu susah diprediksi, jadi pada pasien-pasien saya selalu saya tanyakan apakah punya riwayat alergi obat sebelumnya. Karena kejadian ini lebih sering terjadi pada lansia sehubungan dengan imunitas itu. Oke, jadi karena perubahan imunitas tadi juga. Betul. Ya. Benar. Nah, kira-kira penyakit apa saja sih yang bisa terjadi pada lansia, dokter? Ya, penyakit yang banyak terjadi pada lansia di Indonesia ya dok ya. Menurut hasil Riskesdas, di masyarakat itu masih banyak penyakit kronik degeneratif seperti penyakit-penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, penyakit-penyakit sendi, penyakit ginjal, penyakit jantung, penyakit stroke, dan penurunan fungsi indera seperti indera penglihatan dan pendengaran. Oke. Kalau di rumah sakit, penyakit infeksius itu masih mendominasi. Misalnya infeksi pada paru dan infeksi pada saluran kemih, juga saluran cerna. Oke, jadi ternyata ada beberapa aspek juga ya. Betul. Nah, kalau katanya lansia terjadi penurunan nafsu makan biasanya. Kenapa dok? Secara umum, penurunan nafsu makan itu sering menjadi gejala tidak khas keberadaan satu penyakit pada lansia. Nah, ini menarik. Jadi pertama, singkirkan adanya penyakit pada saat itu. Nah, kalau kita sudah memastikan bahwa tidak ada penyakit akut yang diderita oleh lansia, kita cari faktor-faktornya. Misalnya, pada lansia itu seringkali terjadi gangguan pengunyahan karena gigi-giginya sudah tidak utuh. Kemudian gangguan pengecapan karena indera perasanya sudah berkurang.
kok rasanya kurang asin, kurang manis, kurang enak, gangguan penghidupan. Jadi kok aromanya nggak menarik ya. Kemudian ada gangguan pencernaan, jadi rasa cepat kenyang. Tuh, kemudian juga ada kemampuan lansia untuk mempersiapkan makanan. Dan ini juga patut diperhatikan, lansia itu sebenarnya tetap pengen loh ditemenin makan sama keluarga. Karena kan beda ya dok, makan sendiri dengan makan rame-rame. Nah, ini dokter, ada fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya pada lansia, kepikunan itu tidak dapat dihambat. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos? Yes. Gimana dok? Memang demensia atau kepikunan itu tidak dapat disembuhkan kalau sudah terjadi, tapi masih bisa dihambat. Kalau dokter geriatri, kami menggunakan screening yang cukup lengkap, menjadi screening yang sederhana yang bisa dikerjakan oleh kader-kader posyandu lansia, supaya kasus-kasus yang sudah lansia yang sudah mengalami penurunan fungsi memori itu bisa dirujuk dan mendapatkan pengobatan. Oke, nah ini menjadi good news juga atau berita baik, apalagi yang memasuki usia lansia ataupun sudah usia lanjut, kepikunan ternyata bisa dihambat dan dilatih ya. Mungkin segera ke spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri ya, atau ke posyandu ya dokter bilang tadi ya. Ada screening ya, tapi screening ya. Jadi kalau sudah ketemu itu sebaiknya dirujuk supaya bisa diobati lebih dini, lebih cepat, dan lebih tepat. Untuk menghambat kepikunan tadi. Nah pemirsa, masih banyak informasi mengenai kesehatan lanjut usia. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas.